Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Teguh Perkasa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran terintegrasi. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu definisi, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah tujuan dan manfaat, yang keempat adalah langkah pengintegrasian, yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan, dan yang keenam adalah contoh dan implementasinya. Definisi model pembelajaran terintegrasi atau terpadu pada hakikatnya merupakan suatu model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan autentik. Karakteristik pembelajaran terintegrasi yang pertama itu holistik, di mana peristiwa yang digunakan dalam pembelajaran dikaji dari berbagai bidang studi sekaligus. Yang kedua bermakna, keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambahkan kebermaknaan konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu peserta didik terlibat dalam pembelajaran, dan yang keempat memperhatikan proses daripada sekedar hasil. Tujuan dari pembelajaran terintegrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi. Yang ketiga, menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran dan meningkatkan pemahaman konsep yang bermakna. Manfaat dari pembelajaran terintegrasi yang pertama yaitu pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, lebih menghemat waktu karena KD diintegrasikan pada satu tema. Yang ketiga, mempermudah transfer of learning, dan yang keempat adalah meningkatkan pemahaman materi dan kecakapan berpikir peserta didik. Langkah pengintegrasian yang pertama yaitu menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memilih tema atau topik nomor 1. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Dan yang kelima, menyusun silabus pembelajaran terpadu. Dan terakhir yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terintegrasi atau terpadu. Kelebihan dari model pembelajaran terintegrasi yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan perkembangan anak. Yang kedua, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Dan yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Kekurangan yang pertama, guru harus memiliki wawasan yang luas. Dua, menuntut kemampuan belajar peserta didik yang baik. Yang ketiga, memerlukan bahan bacaan yang cukup banyak. Yang keempat adalah kurikulum yang luas. Dan yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Implementasi pembelajaran terintegrasi. Berikut ini adalah contoh dari implementasi pembelajaran terintegrasi menggunakan desain keterpaduan tipe integrated, di mana di situ pembelajaran fisika, kimia, dan biologi dipadukan oleh satu tema. Kemudian contoh yang kedua, implementasi pembelajaran terintegrasi menggunakan tipe integrated. Mohon maaf. Contoh yang kedua yaitu menggunakan tipe web. Di sini tema pupuk dikaji dari kajian biologi, fisika, dan kimia. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.